Well guys, now I will explain about the history of Robinson Crusoe, written by Daniel Defoe. Begins with the protagonist's birth in the year 1632 in York, England. Crusoe's father is a foreigner from Bremen, and his mother's family is named Robinson, which becomes his surname. Crusoe has two older brothers, one of whom is killed in battle, and the fate of the other is unknown. Crusoe, being the third son, is not trained for any trade and has a strong inclination to go to sea, which conflicts with his father's wishes for him to pursue career in law. Crusoe's desire to go to sea leads him to disobey his father and set off on a magic voyage, which he used to fund his next venture. Crusoe's first sea voyage is marked by a storm that nearly sinks his ship, and he is forced to abandon it. Crusoe is enslaved by a Moor and later escapes with the help of a boy named Shuri and Portuguese captain. After escaping, Crusoe settles in Brazil, where he buys plantations. He later joins expedition purchase slaves from Africa, but is not again. Crusoe is stranded on the desert island and learns to survive on that island. Over time, Crusoe becomes increasingly isolated and begins to lose his sense of humanity. Crusoe's life on the island is marked by his struggles to survive and his gradual. Crusoe remains determined to survive, and even though Crusoe finds a way to escape the island. Crusoe's story is not just an adventure tale but also a moral and religious tale, teaching readers about the importance of obedience and the wisdom of providence. Maybe that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robinson Crusoe yang ditulis oleh Daniel Defoe. Cerita ini diawali dengan lahirnya sang protagonis pada tahun 1632 di York, Inggris. Ayah Crusoe ini adalah orang asing dari Bremen, dan keluarga si Robinson Crusoe ini bernama Crusoe. Memiliki dua kakak laki-laki, salah satunya itu terbunuh ketika pertempuran, dan nasib yang lainnya tidak diketahui. Crusoe sebagai anak ketiga tidak dilatih untuk perdagangan apapun dan memiliki kecenderungan yang kuat untuk melaut, yang bertentangan dengan keinginan sang ayahnya untuk mengejar karir pada bidang hukum. Keinginan Crusoe untuk melaut membuatnya tidak menaati ayahnya dan memulai perjalanan. Pelayaran laut pertama Crusoe ditandai dengan badai yang hampir menemukan oleh Crusoe, dan ditandai dengan badai yang hampir menenggelamkan kapalnya sendiri, dan dia pun terpaksa meninggalkan kapalnya. Kemudian dia bergabung dengan kapal yang lain yang ditangkap oleh bajak laut. Crusoe diperbudak oleh seorang Moor dan kemudian melarikan diri, di mana dibantu oleh anak laki-laki bernama Shuri dan seorang kapten dari Portugis. Setelah melarikan diri, Crusoe menetap di Brazil, di mana dia membeli perkebunan. Dia kemudian bergabung dengan ekspedisi untuk membeli budak dari Afrika, tetapi kapalnya pun karam lagi. Crusoe terdampar di pulau yang sangat terpencil, di mana dia harus berlindung untuk dirinya sendiri. Dia membangun tempat yang berlindung, bercocok tanam, dan belajar bertahan hidup di pulau itu juga. Seiring berjalannya waktu, setelah melarikan diri, Crusoe menetap di Brazil, di mana dia membeli perkebunan
Kemudian dia pun bergabung dengan ekspedisi untuk membeli budak dari Afrika. Tetapi kapalnya itu karam lagi. Crusoe terdampar di pulau yang sangat terpencil, di mana dia harus berlindung untuk dirinya sendiri. Dia membangun tempat berlindung, bercocok tanam, dan bertahan hidup pun di pulau itu. Kehidupan Crusoe di pulau itu ditandai dengan perjuangannya yang amat sangat besar untuk bisa bertahan hidup dan perlahan-lahan jatuh ke dalam kegilaan. Dia mulai melihat dan mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada, dan kewarasannya pun dipertanyakan. Meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar ini, Crusoe tetap memiliki tekad untuk bertahan hidup dan akhirnya menemukan cara untuk melarikan diri dari pulau yang terpencil tersebut. Kisah Crusoe ini bukan sekadar kisah petualangan semata, akan tetapi juga terdapat kisah moral dan religius yang mengajarkan pembaca tentang pentingnya ketaatan dan kebijaksanaan terhadap Tuhan. Novel ini dianggap sebagai sastra klasik yang telah menginspirasi banyak orang.